Cinta adalah pengorbanan. Cinta butuh pengorbanan. Tetapi pengorbanan gara-gara cinta yang palsu adalah kesia-siaan. Ketika kita menyembelih binatang itu, kita menyembelih nafsu-nafsu hewani yang ada pada diri kita. Kita menghilangkan rasa egois kita. Kita menghilangkan rasa sombong kita. Yang namanya binatang tidak ada, tidak punya pikiran, tidak punya visi, tidak punya misi. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin manthakan liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita lepaskan diri kita dari kesibukan-kesibukan, beban-beban duniawi. Kita coba hadirkan hati kita, kita merenung sejenak untuk kita bisa menemukan hakikat dari kurban atau Idul Adha. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 poin yang bisa kita ambil dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena sebagaimana kita maklumi bersama, pengorbanan atau Idul Adha itu identik dengan haji dan kurban. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang haji dan kurban, karena saya memaklumi para jamaah sholat ini sudah kepanasan, dan ini juga bagian dari pengorbanan. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah kerelaan hati untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemauan untuk mau berkurban demi Allah Subhanahu wa taala. Memang ada ungkapan mengatakan cinta adalah pengorbanan, cinta butuh pengorbanan, tetapi pengorbanan gara-gara cinta yang palsu adalah kesia-siaan. Pengorbanan hanya bisa kita lakukan kepada Dia yang memberikan kita cinta, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan pengorbanan yang bisa kita lakukan selain itu adalah pengorbanan yang kita lakukan untuk siapa saja yang mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, dalam kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu menyimpulkan kepada bagaimana kita bisa mengorbankan hal-hal yang tidak baik pada diri kita sendiri. Itulah makanya disimpulkan ketika kita menyembelih binatang itu, kita menyembelih nafsu-nafsu hewani yang ada pada diri kita. Kita menghilangkan
nafsu-nafsu bahaim yang ada pada diri kita. Kita menghilangkan rasa egois kita. Kita menghilangkan rasa sombong kita. Sebagaimana kita maklum, yang namanya binatang tidak ada, tidak punya pikiran, tidak punya visi, tidak punya misi, tidak punya dia pikiran setelah di dunia ini dia akan memberikan pertanggungjawaban, tidak ada. Hidupnya hanya makan, makan dan nafsu. Makanya kalau kita hanya mengikuti keinginan hawa nafsu kita, apakah itu menyangkut makanan, apakah itu menyangkut harta perbendaraan, maka kita diibaratkan seperti binatang. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan teguran kepada kita semua. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Afara'aita man ittakhaza hawahu ilah. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Jadi apa yang diinginkan harus terlaksana. Apa yang dia inginkan oleh nafsunya dia kerjakan. Tidak dia pikirkan apa dampaknya. Yang penting bagaimana menyalurkan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa adallahu Allahu ala ilm. Maka mereka itu adalah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pendengaran mereka, menutup hati mereka. Wa ja'ala ala basarihi gishawah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di mata mereka ini penutup, tidak bisa lihat apa-apa, tidak mau dengar siapa-siapa, tidak punya perasaan. Pokok pikirannya hanya bagaimana memenuhi hawa nafsunya saja. Famay yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang berikan dia petunjuk setelah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala? Afala tadhakkarun. Maka kenapa kalian semua tidak mengambil pelajaran, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dari momentum Idul Adha, dari momentum Idul Kurban ini kita bisa, yang pertama, kalaupun kita harus berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari kita belajar bagaimana menyingkirkan sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita masing-masing. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawat innahu huwas samiul azim innahu huwas samiul alim.